Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, pekan lalu ya, pada hari Sabtu saya ada acara pertama ke kediaman Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso atau Bang Yos, dan di situ ada deklarasi bukan juga, tapi press conference yang mengatakan satu, diskualifikasi Prabowo Gibran, dan kemudian ada juga aspirasi pemakzulan Jokowi. Setelah itu saya mampir ke THN, Tim Hukum Nasional di Mampang, ketemu Ketua THN Ari Yusuf Amir, banyak berbincang, dan kemudian saya mempodcast beliau, dan kemudian saya juga dipodcast oleh THN ya, dan hasilnya menarik karena saya banyak bicara tentang kecurangan-kecurangan pemilu dan juga bagaimana upaya-upaya ke depan. Mudah-mudahan connectivity antara saya dengan tim hukum nasional ini bisa berlanjut untuk memperjuangkan yang curang didiskualifikasi dan pemilu ini benar-benar menghasilkan pemimpin yang kredibel, pemimpin yang bisa menang dengan suara rakyat dengan tidak curang. Bukan karena bansos, bukan karena BLT, bukan karena money politics, tetapi menang dengan cara yang benar-benar baik, dan berharap pemimpin tersebut akan membawa kita ke negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, sahabat daerah sekalian, selanjutnya ikuti percakapan saya dengan tim hukum nasional. Don't miss it. Keren Cadas. Quick count itu sekali lagi itu bukanlah hasil pemilu. Jadi menurut saya tidak etis ada orang yang berselebrasi karena hasil quick count. Stage pertama preset, ya, everything is set. Sudah di-set duluan angka-angka itu. Yang kedua, quick count itu akan melegitimasi angka itu. Kalau misalnya paslon lain bisa membuktikan bahwa 02 itu melakukan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, maka yang terjadi adalah dia bisa didiskualifikasi. Dengan diskualifikasi tersebut, ada dua kemungkinan. Paslon yang suaranya terbanyak nomor 2 ditetapkan sebagai pemenang, atau, saya tidak mau mengasih preferensi walaupun saya tahu jawabannya, atau 01 dan 03 yang kemudian diadu kembali untuk putaran kedua, dan 02 didiskualifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Kita ketemu lagi di podcast Tim Hukum Nasional Amin, dan kali ini bersama saya Tommy Ristanto. Hari ini kita akan membahas berbagai hal-hal terbaru, perkembangan terbaru terkait dengan Pilpres 2024, dan kali ini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa, pakar hukum tata negara, Abangda Dr. Refli Harun. Apa kabar, Bang? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas. Khas banget pokoknya. Oke. Gimana? Bang Refli gitu. Ya. Kalau ketemu Bang Refli, kita pasti pengen banget dapat update terbaru gitu ya. Sambil minum boleh ya? Boleh dong. Oke. Jadi kita ketahui Bang ya, pasca pencoblosan atau bahkan sebelumnya ya, sebelum pencoblosan itu kan banyak sekali permasalahan-permasalahan di Pilpres 2024 ini. Ya. Nah, yang ingin kita ketahui, yang ingin kita tanyakan ke Abang adalah bagaimana sih Bang sebenarnya kualitas penyelenggaraan pemilu tahun ini menurut seorang pakar hukum tata negara? Buruk, paling buruk sejak era reformasi. Jadi saya mengulangi saja apa yang pernah dikatakan oleh Ayub Saifullah Fattah, ya, seorang pengamat politik, bahwa inilah pemilu yang paling buruk sejak era reformasi. Memang harus sejak era reformasi ya, karena kalau pemilu Orde Baru kita nggak usah hitung, itu pemilu-pemiluan. Tetapi pemilu ini paling buruk dibandingkan pemilu tahun 1999, kemudian 2004 ya. Kalau bandingannya Pilpres ya tentu 2004 mulai ya, 2004, 2009, kemudian 2014, 2019. Nah ini yang paling buruk. Kenapa paling buruk? Ya karena kekuasaan secara telanjang dan terang-terangan berpihak, itu soalnya. Padahal dia bukan pihak di dalam kompetisi ini karena dia bukan calon ya.
yang mencalonkan lagi. Jadi paling buruk seperti itu ya, Bang ya? Saya berpandangan demikian ya, gitu. Oke, Bang, kalau kemudian tadi Abang menyatakan paling buruk, boleh dong Bang dielaborasi lagi apa-apa saja sih yang kemudian mendasarkan itu gitu Bang? Ya, kita harus tahu ya, yang namanya pemilu itu kan prinsipnya harus jujur dan adil. Jadi kalau kita bicara pemilu konstitusional ya, itu adalah pemilu yang luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, kita punya persoalan di kata jujur dan adilnya tersebut, terutama kata jujur dan adil itu ya, yang kemudian bisa kita kaitkan dengan misalnya bagaimana cawe-cawenya kekuasaan. Kekuasaan itu cawe-cawe tidak hanya dengan gesture kekuasaannya ya, dengan sikap kekuasaannya, tapi bisa juga menggerakkan sesuatu, dan itu yang paling berbahaya. Apa yang digerakkan? State apparatus, kemudian financial resources keuangan negara, dan state facilities, jadi fasilitas-fasilitas negara. Dengan menggerakkan 3 lini ditambah gesture kekuasaan dia, ditambah sikap kekuasaan dia, maka siapapun yang didukung ya punya peluang menang besar. Dan saya bahkan dengan bahasa yang mungkin lebih tegas menyatakan, apa ada proses penghitungan suara? Jangan-jangan yang dicoblos mana, yang sudah disiapkan mana? Nah, itu juga kan perlu kita telisik data dari IT KPU itu. Benarkah mereka melakukan input yang berproses tersebut? Berapa persen, ataukah sudah preset, sudah diset dulu angka tertentu yang menguntungkan paslon tertentu, sementara proses input yang berapa persen itu ya hanya sekedar algoritma yang sudah dimainkan begitu saja. Nah, ini kan membutuhkan transparansi, bukan kriminalisasi. Jadi kalau misalnya orang mengatakan demikian dikriminalisasi, ya gawat jadinya, gitu. Iya. Itu juga yang sedang jadi perhatian masyarakat beberapa hari terakhir pasca pencoblosan ya Bang ya. Karena banyak sekali kan kemudian kalau kita ngelihat di aplikasi gitu terjadi penggelembungan gitu Bang. Jadi terkait dengan hal itu tanggapannya gimana Bang? Ya, itu salah satu contoh bahwa yang namanya sistem IT KPU Sirekap itu tidak cukup andal untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil tadi. Karena kalau dia andal, dengan gampangnya dia bisa mendeteksi seandainya ada suara yang unusual, ya, yang tidak lazim, yang tidak umum. Kan satu TPS itu 300 jumlahnya. Kalau misalnya satu TPS itu 300, kemudian ditambahkan dengan pemilih tambahan misalnya, ya katakanlah ada toleransi sampai 300 sekian gitu. Kalau misalnya ada yang unusual, misalnya katakanlah sampai 700, 800, apalagi ribuan, maka kan harusnya sistem IT-nya menolak. Nah, kan itu yang paling sederhana. Tapi ini kan tidak, tetap direkap dan kemudian dikatakan bahwa ada kekeliruan, paling tidak ditemukan 2.352 kesalahan. Kata ketua KPU cuma, itu bukan cuma, itu something gitu. Ya. Baik, nah terkait dengan hal itu Bang, kan banyak sekali masyarakat juga yang ingin agar kemudian IT KPU kemudian diinvestigasi ataupun kemudian dicek lah gitu. Itu seperti apa Bang? Kalau saat ini? Kan ini kan logikanya sederhana. KPU mengatakan kenapa dia ada Sirekap yang bisa diumumkan hasilnya setiap saat ke masyarakat, yaitu untuk transparansi. Nah, karena itu kita tuntut KPU juga untuk transparan. Apakah Sirekap ini memang sesuatu yang sudah auditable. Jadi memang sesuatu yang sudah canggih, sesuatu yang bisa diharapkan bahwa dia bisa mewujudkan penghitungan yang jujur dan adil. Nah, kan banyak isu yang melingkupinya. Contoh misalnya, hari ini saya dapatkan dari Roy Suryo, itu servernya itu ternyata terkait dengan perusahaan China, Alibaba. Dan alamat IP address-nya itu ternyata terkait dengan perusahaan Alibaba di Singapura misalnya. Itu satu. Yang kedua adalah ada ahli IT misalnya Maksum ya, Agus Maksum mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan sertifikasi ISO yang seharusnya diperoleh. Saya lupa ISO berapa ya, 45.000 atau apa. Kemudian dia menganggap bahwa sistem IT KPU itu rentan untuk intruder. Intruder itu orang yang masuk dan bisa mengubah. Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah kalau kita bicara sistem IT KPU, apakah IT ini dikuasai oleh KPU ataukah jangan ada pihak ketiga yang menguasai IT tersebut yang bisa mengolah datanya sedemikian rupa sehingga angka yang kita duga di set itu tetap bisa dipertahankan. Let's say 56-57% tadi. Ya, nah, ini kan bahaya sekali kalau begitu. Makanya nggak ada gunanya pemilu. Saya mengatakan kalau memang itu benar dan harus diverifikasi, diinvestigasi, ya, untuk dibantah. Kalau memang itu benar, nggak ada gunanya pemilu. Siapapun yang bisa menang dengan cara begitu. Apalagi
dikaitkan dengan indikasi persiapan selebrasi. Bayangkan, selebrasi kemenangan itu sesuatu yang mencurigakan. Kenapa? Bayangkan kita mengetahui hasil pemilu itu kira-kira ya kan pukul 2 di rekapnya. Lalu let's say kita kasih waktu setelah rekap pukul 2 selesai mungkin pukul 3. Pukul 4 katakanlah done. Ada informasi awal dari quick count. Itu quick count. Lalu pukul 6 pidato selebrasi kemenangan. Teman saya yang biasa manggung itu mengatakan begini. Sound system ini katanya nggak mungkin disiapkan hanya sekitar 2-3 jam. Harus disiapkan sehari sebelumnya minimal. Itu satu. Lalu bocor alus Tempo mengatakan Istora itu dipesan 2 hari sebelumnya tanggal 12. Ya, you can imagine. Artinya mereka udah tahu mereka bakal menang sebelum pemilu atau pencoblosan dilakukan. Itu amazing gitu ya. Gitu. Oke, apa lagi? Oke, terkait dengan tadi Bang, artinya belum telat lah ya Bang ya kalau kemudian banyak pihak yang meminta agar tadi sistem IT KPU harus diaudit. Iya, kalau kita minta belum telat karena proses penghitungan suara itu kan masih dilakukan secara manual ya. Lalu si rekap ini katanya lagi diperbaiki. Belum telat. Pertanyaannya adalah apakah KPU mau membuka diri agar paslon atau perwakilan dari paslon ini bisa ikut mengaudit dan diberikan akses, paling tidak akses read membaca, ya kan? Tidak bisa mengubah. Nah, kalau KPU tidak berani transparan seperti itu, maka kita pakai teori umum. Orang yang nggak berani transparan itu biasanya menyimpan sesuatu dan biasanya kesalahan, begitu. Oke. Kita bergeser Bang, ya. Tadi ke soal quick count ya. Tadi Abang sempat menyatakan bahwa ini mencurigakan sekali gitu karena langsung selebrasi gitu. Dengan hasil quick count yang memenangkan pasangan calon tertentu gitu ya. Terus kemudian saat ini apa yang harus dilakukan oleh katakanlah kubu yang lain gitu untuk kemudian melakukan katakanlah permohonan ataupun gugatan gitu ya. Mengingat kalau kita lihat sendiri kan banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi. Videonya banyak beredar. Ya, fakta-fakta juga bermunculan. Quick count itu sekali lagi itu bukanlah hasil pemilu. Jadi menurut saya tidak etis ada orang yang berselebrasi karena hasil quick count. Dan nggak benar juga quick count, itu sampling count sebenarnya. Jadi di negara lain mereka melakukan quick count benar, tetapi memang yang dihitung semuanya. Ya wajar karena mereka lebih kecil kan. Jadi misalnya mereka pertama hitung cuma 10%. Nah 10% itu dengan sampel yang representatif bisa menggambarkan hasil pemilu. Tapi keseluruhan tetap dihitung. Sehingga betul-betul quick count. Kalau ini ya sampling count yang dipakai sebagai sampel itu ya antara 2.000 sampai 4.000 saja. Lalu mereka mengklaim dengan tingkat margin of error ya, yang kata Rocky Gerung margin of terror gitu, 1% saja atas bawah. Berarti kan lebih rapat dibandingkan margin of error survei kan. Tapi sekali lagi pertanyaan kita adalah siapa yang bisa mengaudit sampelnya di mana, lalu inputnya kemana? Ataukah kita kemudian bisa bercuriga bahwa ada invisible hand yang bisa mengatur segalanya agar itu menjadi alat legitimasi? Makanya saya katakan begini, yang ngeri-ngeri sedapnya. Stage pertama preset, ya, everything is set. Sudah di-set duluan, angka-angka itu. Yang kedua, quick count itu akan melegitimasi angka itu. Ini kan artinya konspirasi teorinya. Kemudian si rekap yang bertambah-tambah terus suaranya berdasarkan persentase itu, kemudian tetap mempertahankan algoritma yang tadi. Sampai kemudian hampir 100% pun angka itu akan dipertahankan. Oke, the last terakhir, stage keempat adalah mereka tiba-tiba menyesuaikan semua penghitungan tersebut dengan manual, which is yang merupakan official result of election. Jadi 1, 2, dan 3 sudah prakondisi, yang keempat tinggal menyesuaikan. Maka ya tetap akan diumumkan angka sekian. Nah ini yang kemudian yang kita harus pahami bahwa yang namanya kecurangan itu sudah sangat sistematis. Nah, tetapi begini, tentu ada gugatan. Kalau preset, semuanya diset, ngapain kita capek-capek misalnya melakukan money politics, capek-capek berkampanye, capek-capek semua juga hasilnya katakanlah seperti itu gimana, Pak? Capek-capek mengerahkan resources gitu. Enggak begitu. Kalau misalnya kita tidak melakukan itu, takut gapnya terlalu besar. Let's say kita ngeset 56 misalnya. Ini kan baru kita bicara konspirasi teorinya. Kalau dia nggak kampanye, nggak bagi-bagi duit, nggak money politik, nggak mengerahkan aparat, nggak panggil-panggil kepala desa, bisa jadi nanti
hasilnya jeblok. Let's say kalau hasilnya cuma 20% kan gapnya terlalu jauh. Penyesuaian angkanya lebih sulit kan? Tapi kalau gapnya narrow, kecil, penyesuaian angkanya lebih gampang. Nah, dalam konteks ini, memang suara calon itu, paslon itu, ya cukup besar. Misalnya saya membandingkan dengan penghitungan versi lain, memang tidak 56, tapi 51, 52, 53. Jadi tetap besar juga, tapi jangan lupa 51, 52, dan 53 itu juga angka yang dipenuhi dengan kekurangan dan kecurangan, ya kan? Penggelembungan, salah input dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang potensi kecurangan, rangkap-rangkap dia, rangkap-rangkap. Gitu. Nah, kalau kemudian Abang tadi menyatakan bahwa penghitungan versi lain itu sekitar 51, 52 gitu ya Bang ya. Apakah masih ada kemungkinan untuk paslon lain melaju ke putaran kedua? Kalau kemungkinan itu ada saja, karena kemungkinan itu tidak dibentuk hanya karena 50% kurang, ya katakanlah kemenangan paslon 02 itu hanya 50% kurang ya, kalau 50% kan gawat sekali, tambah 1 sudah selesai, let's say misalnya 49% dan lain sebagainya, tetapi juga dengan kemenangan di minimal 20 provinsi, tetap bisa di-challenge kan, apakah betul memang 20 provinsi itu menang. Jadi ada dua jalan kan, jalan bahwa dia tidak menang 50% plus 1, jalan bahwa dia tidak menang di 20%. Itu baru jalan normal. Jalan yang agak menanjak, minta diskualifikasi. Kalau dia memang bisa dibuktikan curang. Kalau misalnya paslon lain bisa membuktikan bahwa 02 itu melakukan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, maka yang terjadi adalah dia bisa didiskualifikasi. Dengan diskualifikasi tersebut, ada dua kemungkinan. Paslon yang suaranya terbanyak nomor 2 ditetapkan sebagai pemenang, atau saya tidak mau mengasih preferensi walaupun saya tahu jawabannya, atau 01 dan 03 yang kemudian diadu kembali untuk putaran kedua dan 02 didiskualifikasi. Jadi tetap ada peluang seperti itu, bukan tidak ada. Gitu. Nah, terkait dengan katakanlah peluang dan sebagainya gitu ya Bang ya. Tim hukum kan saat ini masih bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti gitu. Apa Bang yang seharusnya dilakukan oleh tim hukum Amin saat ini? Iya, menurut saya kerja itu harus kerja cerdas. Keras iya, cerdas harus. Kenapa begitu? Karena kita harus melihat data itu dalam perspektif yang kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada data yang barangkali disorongkan untuk yang kuantitatif, ada data yang disorongkan untuk kualitatif atau kedua-duanya. Nah, data yang kualitatif itu harus bisa menopang teori kita tentang sudah terjadi kecurangan yang TSM. Misalnya, terstruktur. Kita harus bisa membuktikan keterlibatan struktur kekuasaan dalam pemenangan dengan bukti-buktinya. Sistematis. Kita harus bisa membuktikan bahwa segala sesuatunya well planned, direncanakan dengan baik. Misalnya, mulai dari pencalonan Gibran dan lain sebagainya. Well planned, ya, well organized. Nah, yang ketiga, kita harus bisa membuktikan bahwa segala hal tersebut dilakukan secara masif, di banyak tempat, yang kira-kira tidak akan ditolak kalau kita bicara tentang derajat masifikasinya kan. Kalau kita ngomong kecurangannya paling tidak terjadi, ada yang bilang begini, kecurangan itu 94% kalau kata ada orang ketika saya datang rapat. Artinya itu ya more than enough untuk mengatakan terjadi masifikasi. Ya, 50% plus 1 saja sudah masif kan, apalagi sampai 94%. Jadi menurut saya jangan khawatir tim Amin ya, dan jangan khawatir juga pendukung Amin. Peluang masih ada, masih banyak. Secara teoritis saya katakan demikian. Tetapi kita juga harus lihat konstelasi misalnya di Bawaslu seperti apa. Apakah berani Bawaslu melakukan diskualifikasi? Konstelasi di MK bagaimana? Apakah pengaruh istana masih kuat atau tidak? Dan yang paling penting adalah desakan dari samping civil society. Kalau ini tidak didesak, maka akan seperti macan ompong saja. Nggak akan ada keberanian dari pihak-pihak yang punya kewenangan untuk membuat sebuah sistem adjudikasi yang fair, yang bisa menemukan sebuah keadilan substantif. Nah, ini yang harus kita kontrol dan kita lihat juga. Artinya kalau berdasarkan penjelasan Abang tadi, itu ketika kita maju ke Mahkamah Konstitusi, kalau itu pilihannya Mahkamah Konstitusi ya, katakanlah ke sana gitu ya Bang ya, itu berarti tidak hanya menyajikan atau membawa data-data yang sifatnya bisa dikalkulasi atau tidak menjadikan mahkamah kalkulator di sana, tapi kemudian menjadi mahkamah yang benar-benar bisa menilai kasus ini atau perkara ini lebih substantif gitu ya Bang ya. Oke, jadi orang mungkin tidak paham ya.
bahwa sejak pertama kali menyidangkan sengketa pemilu, MK sudah menghilangkan doktrin mahkamah kalkulator tersebut. Kenapa? Jadi waktu Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid mengajukan sengketa hasil pemilu karena mereka gagal masuk putaran kedua di Pilpres pertama 2004, mereka mengklaim bahwa mereka dicurangi di 26 provinsi. Waktu itu saya menjadi staf ahli di MK. Kita lihat dan buktikan klaim dia mengenai kecurangan di 26 provinsi dan klaim bahwa dia menang. Ternyata satu pun tak terbukti secara kuantitatif. Tapi ternyata hakim-hakim MK tidak berhenti di situ saja. Hakim-hakim MK memberikan penilaian kualitatif, termasuk misalnya menyinggung tentang IT KPU dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa terlepas dia tidak bisa membuktikan bahwa perspektif MK tidak hanya kuantitatif, tidak hanya hitungan angka. Karena pada dasarnya MK itu adalah the guardian of the constitution, penjaga konstitusi. Jadi kalau dalam konteks pemilu, yang dia harus jaga adalah pemilu yang jujur dan adil serta luber. Jadi kalau sepanjang pemilu itu tidak langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka ya invalid, tidak bisa katakan itu pemilu yang konstitusional. Nah, MK sebagai the guardian of the constitution, ya harus tetap menjaga marwah sebuah pemilu yang jujur dan adil atau pemilu yang konstitusional tersebut. Kalau Abang menilainya seperti apa, Bang? Ketika kemudian di MK sendiri kemarin diawali gitu, ibaratnya bahkan ada yang menyebut bahwa permasalahannya berawal malah di sana gitu. Iya, tetap saja ada masalah ya di MK. Kita juga tidak percaya. Masalah kita ini adalah kita tidak percaya dengan institusi-institusi yang terlibat dalam pemilu. KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian MK, ya, termasuk juga pengadilan-pengadilan kalau ada sengketa-sengketa administrasinya. Tetapi kan tidak ada jalan lain kecuali kita ke sana. Nah, untuk ke sana paling tidak sedikit harapan bahwa konstelasi MK agak berubah dibandingkan sebelum adanya tragedi Paman Usman kemarin kan. Sekarang ketua dan wakil ketuanya relatif orang yang independen. Kemudian ada 2 hakim baru dari Mahkamah Agung 1 menggantikan hakim yang sudah pensiun, dan politisi 1 ya menggantikan hakim yang juga sudah pensiun. Nah, sekarang dengan konstelasi baru tersebut ditambah bahwa Paman Usman, Anwar Usman sih namanya ya, Anwar Usman tidak boleh menyidangkan sengketa hasil karena dia punya konflik of interest, maka saya masih bisa berharap, walaupun bukan optimis, masih bisa berharap bahwa 8 hakim ini akan bekerja sesuai dengan hati nurani. Sepanjang mereka takutnya cuma kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada moncong senjata atau ancaman-ancaman gitu. Baik. Oke. Terakhir, Bang, boleh closing statement, tapi saya ingin sekali juga Bang Refli menyampaikan kepada para pendukung Amin, masyarakat gitu ya, dan juga terutama juga anggota tim hukum nasional Amin, baik yang di pusat maupun di daerah gitu kan. Ya, silakan Bang. Ya, kepada teman-teman ya, tim hukum nasional baik di pusat maupun di daerah, pendukung Amin ya, relawan Amin dan siapapun pemilih atau pencinta Amin, don't worry, proses itu belum selesai. Pertama, belum ada proses atau hasil yang official, hasil resmi. Jadi angka-angka berapa puluh persen dan lain sebagainya itu masih angka yang belum resmi, masih spekulatif. Kalaupun angka itu dianggap benar, masih ada kemungkinan kita men-challenge-nya. Baik di Bawaslu, kalau kita mau bawa ini ke masalah pelanggaran administrasi yang TSM, maupun di MK, di mana MK perspektifnya adalah bagaimana menegakkan pemilu yang konstitusional, termasuk pemilu yang jujur dan adil. Peluangnya bagaimana? Saya katakan peluangnya besar, tetapi marilah kita juga saling membantu. Saya civil society misalnya, siapapun kalau dipanggil ya untuk rame-rame datang ke MK agar memberikan penguatan kepada hakim-hakim MK, jangan dia takut. Anda jangan takut dengan apapun. Anda kalau diancam rakyat yang akan membela Anda misalnya, maka insya Allah bahwa kemenangan akan dicapai, karena yang kita perjuangkan itu yakinlah adalah kebenaran. Memperjuangkan kebenaran itu bukan lagi soal kalah dan menang, tapi soal yakin dan tidak yakin. Karena itu yakinlah bahwa kalau Anda memperjuangkan kebenaran, insya Allah pahala akan mengalir kepada Anda. Dan soal hasil itu Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ketetapannya. Nah, itu tadi ya, amin gitu ya. Amin, jadi amin. Intinya adalah bahwa soal hasil itu nanti Allah yang akan memberikan ketetapan, tapi intinya berusaha untuk membuat atau kemudian menegakkan pemilu yang benar-benar jujur, adil dan bermartabat, itu yang paling penting ya Bang Refli ya. Itu kewajiban kita sebagai insan ya. Ada pertanggungjawaban vertikal, dan sebagai warga negara ada kewajiban yang horizontal. Jadi santai saja. Yang jelas kita bisa bertemu di Bawaslu, bisa bertemu di MK, dan kita yakinkan bahwa kita membela yang benar.
Nah, tadi kata kuncinya ya teman-teman, bahwa kita membela yang benar. Intinya adalah bagaimana kita mendudukkan atau memperlihatkan berbagai hal agar benar-benar pemilu ini benar-benar jujur ya, adil dan bermartabat. Intinya seperti itu. Soal kemenangan itu adalah hal yang jika memang haknya menang, pasti kita juga akan legowo seperti itu ya. Baik, Bang Refli, terima kasih banyak atas insight-insightnya yang luar biasa gitu, dari awal tadi sampai kemudian akhir memberikan motivasi kepada seluruh pendukung Amin, kepada para tim hukum nasional Amin di pusat maupun daerah untuk bekerja lebih giat lagi dan tetap konsisten untuk berani gitu ya Bang ya. Oke kawan-kawan pejuang perubahan, itu tadi obrolan kita bersama pakar hukum tata negara Refli Harun. Banyak sekali insight yang kita dapatkan ya pada obrolan kali ini, dan yang paling penting adalah jangan takut untuk memperjuangkan kebenaran. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Tommy Ristanto, sampai jumpa.